Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di mata kuliah analisis sumber daya lingkungan, pertemuan ke-13. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih tetap bisa melakukan perkuliahan ini meskipun masih dalam kondisi WFH. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, atas dialah yang telah membawa kita dari zaman pembodohan menuju zaman yang penuh beradab dan berakal ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai metode analisis tekanan penduduk terhadap pertanian. Outline materi pada pertemuan ini, yang pertama itu tekanan penduduk terhadap pertanian, yang kedua kepadatan penduduk, hubungan tekanan penduduk dengan daya dukung lingkungan lahan pertanian, dan yang terakhir metode analisis tekanan penduduk terhadap pertanian. Kita masuk bagian pertama, yakni tekanan penduduk. Tekanan penduduk atau population pressure merupakan gejala adanya kelebihan penduduk atau overpopulation di suatu daerah. Overpopulation ini biasa diakibatkan karena ketersediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tekanan penduduk merupakan sebuah dorongan dari desa akibat terjadinya kepadatan penduduk yang melampaui daya dukung lahan. Kepada tekanan penduduk juga pada dasarnya terjadi di daerah yang memiliki kepadatan penduduk agraris yang besar. Tekanan penduduk jarang terjadi pada daerah-daerah yang memiliki sedikit penduduk agraris. Penduduk agraris dimaksudkan adalah penduduk dengan aktivitas pertanian. Jadi penduduk yang melakukan aktivitas pertanian, atau dengan kata lain adalah penduduk yang memiliki mata pencaharian yaitu petani. Maka dari itu, semakin menipisnya sumber daya alam, itu akan menjadi suatu penyebab yang melatar belakangi kesejahteraan serta kemiskinan suatu daerah, sehingga penduduk yang merasa tertekan secara otomatis pindah ke tempat baru dengan membuka hutan untuk pemukiman serta mencari nafkah. Kepadatan penduduk inilah yang akan menimbulkan terjadinya tekanan penduduk. Sama halnya dengan materi sebelumnya, kepadatan penduduk itu sangat dipengaruhi oleh daya dukung serta kesediaan lahannya. Kepadatan penduduk itu dibagi atas
dua, yakni kepadatan penduduk secara geografis dan kepadatan penduduk fisiologis. Kepadatan penduduk geografis yakni perbandingan antara jumlah penduduk terhadap luas wilayahnya, sedangkan kepadatan penduduk secara fisiologis merupakan perbandingan antara jumlah penduduk terhadap luas lahan pertaniannya pada suatu wilayah. Kepadatan penduduk agraris juga dibagi dua. Yang pertama yaitu agraris kasar dan yang kedua agraris halus. Agraris untuk kepadatan penduduk agraris kasar itu bisa didapatkan dengan rumus KA K sama dengan JP per LP, di mana KAK itu adalah kepadatan penduduk agraris kasar dengan satuan orang per hektar, JP adalah jumlah penduduk dengan satuan orang, LP itu dengan keterangan luas lahan pertanian. Dan untuk kepadatan penduduk agraris halus itu bisa dihasilkan dengan menggunakan rumus KAH sama dengan JPP per LP, di mana KAH itu adalah kepadatan penduduk agraris halus, JPP itu jumlah penduduk petani, dan yang LP itu adalah luas lahan pertanian. Outline yang ketiga yaitu hubungan antara tekanan penduduk dengan daya dukung lahan pertanian. Tekanan penduduk suatu daerah yang masih agraris dapat mengakibatkan terjadinya yang pertama itu kemerosotan tingkat hidup penduduk, yang mana pada dasarnya tekanan penduduk ini diakibatkan oleh meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, sehingga semakin besar laju pertumbuhan penduduk suatu wilayah, maka tingkat hidup suatu wilayah itu semakin menurun karena adanya persaingan dalam hal pemenuhan kebutuhan. Yang kedua yaitu terjadinya ekspansi ke daerah lain untuk mendapatkan lahan usaha tani. Jadi misalnya dalam suatu daerah itu telah terjadi tekanan penduduk sehingga lahan pertanian itu semakin berkurang. Maka dari itu penduduk melakukan ekspansi ke daerah lain dengan cara yaitu pembukaan lahan, misalnya hutan, untuk dijadikan sebagai lahan usaha tani. Yang ketiga yaitu berkembangnya sistem sosial kemiskinan bersama yang berlandaskan pertanian. Yang keempat, gerakan penduduk untuk peluang kerja atau peluang usaha ke daerah lain. Karena bagi penduduk petani, lahan bukan hanya sekedar tempat untuk tinggal, tetapi juga merupakan media bercocok tanam dan tempat untuk melakukan aktivitas komersil lainnya. Jadi ketika dalam suatu daerahnya itu peluang usahanya sudah menurun atau sudah kecil kemungkinan, maka dari itu penduduk melakukan perpindahan atau berpindah ke daerah lain yang memiliki peluang usaha tani yang lebih besar.
Kemudian kita masuk ke metode analisis. Jadi pada metode analisis tekanan penduduk kita menggunakan rumus seperti ini. TP sama dengan Z FT PO dalam kurung 1 ditambah R pangkat T per LT, dimana keterangannya sebagai berikut. TP itu tekanan penduduk, Z luas lahan yang diperhitungkan dengan mendukung kehidupan seorang petani pada tingkat hidup yang diinginkan. F itu fraksi petani dalam populasi total, populasi penduduk total. PO itu jumlah penduduk pada waktu acuan waktu. R itu laju tahunan pertumbuhan penduduk. T itu periode waktu perhitungan, dan L itu lahan pertanian yang ada di wilayah bersangkutan. Jadi untuk menghitung TP-nya kita harus menghitung nilai Z terlebih dahulu dengan menggunakan rumus seperti berikut. Jadi luas lahan hidup layak atau Z itu dihitung sebagai rumus seperti ini. Anda bisa lihat rumusnya dengan keterangan LSI 1 luas lahan minimal untuk hidup layak, luas lahan sawah irigasi untuk 2 kali panen dalam setahun, untuk luas lahan sawah irigasi 1 kali panen dalam setahun, luas tada hujan, sawah tada hujan, dan luas lahan kering LKK. Kemudian untuk menghitung jumlah penduduk atau menghitung persentase petani terhadap jumlah penduduk atau F itu dengan rumus jumlah petani dan buruh tani per jumlah penduduk dikali dengan 100. Mungkin ini tidak ada masalah. Kemudian untuk menghitung nilai R, ini R atau laju pertumbuhan penduduknya, ini R, yaitu PT per PO pangkat 1 per T kurang 1 dikali 100. R itu jumlah angka laju pertumbuhan penduduk. PT itu jumlah penduduk pada waktu sesudahnya, jumlah penduduk pada waktu terdahulu, dan T itu selisih tahun P dan O, PT dan PO. Jadi untuk menghitung laju pertumbuhan itu harus memiliki waktu awal dengan akhir. Jadi kita bisa lihat selisih tahunnya, misalnya dari tahun 2010 sampai 2020. Jadi ada selisih tahunnya sebesar 10 tahun. Jadi kita tinggal lihat jumlah penduduk pada tahun 2010 dan jumlah penduduk pada tahun 2020. Kemudian untuk kriteria tekanan penduduk terhadap lahan pertanian
yaitu ada 3 kriteria. Yang pertama itu TP atau tekanan penduduk lebih besar dari 1, dengan keterangan terjadi tekanan penduduk melebihi batas kemampuan lahan. Kalau misalnya TP-nya sama dengan 1, berarti penggunaan lahan pertanian optimal terhadap kemampuan lahan. Ketika TP-nya kurang dari 1, berarti belum terjadi tekanan penduduk terhadap lahan, atau bisa dikatakan bahwa lahan pada wilayah tersebut masih kurang dimanfaatkan. Jadi misalnya saya angkat contoh kasus, yaitu tekanan penduduk agraris Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010. Jadi ini adalah kabupatennya, beberapa kabupatennya, terdapat kabupatennya, kemudian nilai F, nilai Z sudah dihitung, nilai F, nilai jumlah penduduk di tahun terdahulu 2010. Ini adalah laju pertumbuhan penduduknya, nilai T-nya yaitu 1, ini L, dan tekanan penduduk agrarisnya telah dihitung. Kemudian untuk tekanan penduduk agraris Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 memiliki jadi yang dihitung adalah dari tahun 2010 yang tadi sampai tahun 2020. Jadi nilai T-nya adalah 10. Nilai selisihnya ya, karena dari 2010 sampai 2020 itu ada 10 tahun. Jadi nilainya T-nya 10. Kemudian didapatkan tekanan penduduk agraris dengan menggunakan rumus tadi. Kemudian nilai-nilainya diklasifikasikan dengan kriterianya masing-masing. Jadi ini misalnya 1,3, TP-nya itu di atas 1. Jadi dari hasil contoh kasus ini semua kabupaten itu sudah tekanan penduduk agrarisnya berkriteria 1. Oke, mungkin cukup sekian. Untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke tugas mingguan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.